Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dita Reva Octavia, NIM 190210603. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang laporan studi kelayakan bisnis saya, yaitu Desertbox by Ray. Selanjutnya ikhtisar. Desertbox adalah makanan kekinian yang sangat viral akhir-akhir ini. Fenomena viralnya Desertbox ini sejak 2020. Seringkali kita menjumpainya di media sosial. Banyak sekali yang menjual dan mereview. Jadi, apa sih sebenarnya jenis makanan ini? Desertbox adalah makanan penutup atau bisa disebut dessert yang memadukan antara krim, biskuit, kue, dan puding jadi satu dan dikemas dalam box bening. Alasan yang pertama, Desertbox ini sangat sering direview oleh artis, selebgram, dan influencer, membuat banyak orang menjadi penasaran dengan Desertbox ini. Sekarang sudah banyak sekali yang menjualnya dengan berbagai macam merek. Alasan yang kedua adalah tampilannya yang unik, cantik. Pengemasannya sangat cantik dengan tampilannya yang unik dan caranya yang menjadi salah satu alasan Desertbox ini menjadi sangat viral. Selanjutnya ada di latar belakang. Saat ini banyak jenis makanan yang tersedia, dari yang murah sampai yang mahal. Selera masyarakat saat ini pun berbeda. Masyarakat lebih memilih makanan yang cenderung unik dan berbeda, tetapi dengan menomorsatukan rasa. Masyarakat juga senang dengan jajanan keluaran baru dan menarik. Desertbox adalah jenis jajanan baru, baik dan sehat. Harganya yang terjangkau dan rasanya enak membuat Desertbox memiliki banyak peminat. Belum lagi varian rasa seperti original, coklat, strawberry, green tea, taro, tiramisu, dan juga varian topping yang beraneka ragam seperti keju, oreo, choco chip membuat Desertbox semakin digemari. Produk Desertbox banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan anak muda. Produk ini umumnya dibuat dengan bahan dasar susu dan dapat dinikmati tidak terbatas pada acara tertentu saja. Namun, seiring berkembangnya produk Desertbox di Indonesia, Desertbox tidak hanya dimakan sebagai makanan penutup, tapi juga disajikan dapat dikonsumsi sebagai makanan sampingan atau snack. Mengenai tren perkembangan dessert dapat menjadi sumber inspirasi peluang usaha yang menjanjikan karena telah memiliki tren pasar tersendiri. Ini profil usaha saya, nama usaha Desertbox by Ray, nama pemilik saya Dita Reva Octavia, jenis usahanya di bidang kuliner, alamat usaha masih di Jalan Raya Ngawi Cepu, kilometer 10, Margomulyo, Bojonegoro. Nomor telepon atau nomor WA 085816840168. Selanjutnya ada aspek pasar. Di sini aspek pasar dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada sasaran konsumen, yang kedua analisis pesaing, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Yang pertama, sasaran konsumen. Segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah anak kos, mahasiswa, dan karyawan atau pegawai kantor. Karena segmen ini sangat tepat bila dilihat dari segi lokasi yang dekat dengan sekolahan. Ditambah lagi dengan tren anak muda masa kini yang gemar dengan makanan berpenampilan modern dan praktis. Konsep Desertbox by Ray ini juga dirancang untuk bisa memenuhi pesanan baik itu di acara kampus maupun acara kantor. Juga bisa dijadikan hampers momen spesial. Yang kedua, di analisis pesaing. Usaha ini merupakan usaha yang berbeda dari jenis usaha makanan lainnya, karena fokus usaha ini adalah pada pengelolaan makanan-makanan pencuci mulut yang menjadikan makanan yang variatif dengan segmen pasar yang berbeda dari usaha yang sudah ada, sehingga pesaing di usaha ini masih sedikit. Desertbox by Ray memiliki cita rasa yang khas dengan memiliki karakter kuliner khas barat yang harganya sangat terjangkau, modern, dan praktis. Yang terakhir ada analisis SWOT. Di analisis SWOT ada strength, kekuatan,
weakness kelemahan, opportunity kesempatan, dan threat ancaman. Kita bahas satu persatu di strength. Yang pertama, memiliki rasa yang sangat enak karena menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, tampilan produk ini sangat menarik. Yang ketiga, kualitas produk terjamin dengan bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi karena produk yang dijual merupakan produk buatan rumahan atau bisa dikatakan homemade. Yang kedua, ada weak atau kelemahan. Yang pertama, sulit mendapatkan bahan baku yang diinginkan karena rumah produksi masih di desa. Yang kedua, harga bahan baku yang mahal. Yang ketiga, produk itu tidak tahan lama. Yang keempat, belum memiliki pelanggan tetap. Yang selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Ada 3. Yang pertama, produk dessert box masih jarang ditemukan di pasaran, sehingga peluang untuk mengembangkan usaha besar belum ada karena belum banyak saingan. Yang kedua, masyarakat yang gemar membeli makanan dengan tampilan menarik dan berbeda. Yang terakhir, sosial media membantu untuk pemasaran dengan tepat. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ada 3, akan muncul pesaing baru dengan usaha yang sama. Yang kedua, adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, masyarakat yang cepat bosan. Selanjutnya di aspek teknologi juga ada 3. Yang pertama lokasi bisnis, yang kedua luas produksi, dan yang terakhir ada kesiapan teknologi. Di lokasi bisnis kita bahas, bisnis ini beralokasikan di tempat yang strategis, pinggir jalan raya, dekat dengan pasar, sekolah, mulai dari SD sampai SMK, dan instansi pemerintahan seperti kantor kecamatan, kantor kepolisian, puskesmas, dan kantor kepala desa. Ini juga dapat menunjang keberhasilan bisnis. Selanjutnya di luas produksi. Cakupan bisnis ini akan sampai satu kecamatan bahkan luar kabupaten karena posisi lokasi ini berada di perbatasan antar kabupaten, sehingga kami juga bisa memasarkan produk di luar kabupaten yang pangsa pasarnya lebih tinggi. Yang selanjutnya, kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana, seperti peralatan masak pada umumnya. Namun dengan teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mempromosikan bisnis, kami menggunakan smartphone dan media sosial sebagai sarana dan medianya. Selanjutnya di aspek manajemen, ada 2 aspek. Yang pertama jenjang karir tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Kita bahas satu persatu di kebutuhan tenaga kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja 2 orang karyawan dalam bidang pembuatan dessert box, 1 orang karyawan dalam bidang pemasaran, dan 2 karyawan dalam bidang pengantaran atau kurir. Karena kami menyediakan jasa COD atau delivery order. Untuk upah per bulan karyawan masing-masing 300.000 per orang. Jika penjualan tinggi, maka karyawan akan mendapatkan bonus. Yang B, yang selanjutnya ada jenjang karir tenaga kerja. Dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama di bidang pembuatan dessert box. Yang kedua bidang pemasaran. Yang ketiga bidang pengantar atau kurir. Kita bahas satu persatu di bidang pembuatan dessert box. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, mampu menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Dan yang terakhir, dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang di bidang pemasaran ada 3. Yang pertama, memajukan keefektifan dalam mengadakan percakapan dengan pelanggan dan dalam pengembangan produk. Yang kedua, memberikan sarana dan masukan yang berguna bagi usaha. Yang terakhir, aktif di media sosial, cetak, jujur, dan teliti. Yang terakhir di bidang pengantar atau kurir. Yang pertama, disiplin,
cekatan, dan teliti. Yang kedua, dapat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, jujur, ramah, dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya ada aspek finansial. Di aspek finansial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alat dan bahan pembuat produk, yang kedua keuangan, dan yang terakhir ada break-even point. Alat-alat yang digunakan, yang pertama ada mixer, food processor, baskom, kulkas, sendok takar, plastik segitiga, gelas takar, panci, kompor, spatula, gas, pisau, dan gunting. Untuk bahannya sendiri ada whipping cream, pisang, coklat batang, bubuk jeli, agar-agar, susu kental manis, biskuit Marie, gula Jawa, brownies, jeruk mandarin, cream cheese, lemon, cup, stiker brand, tepung maizena, susu cair, mentega, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Selanjutnya di bidang keuangan. Di bidang keuangan dibagi menjadi fixed cost dan variable cost. Di fixed cost itu ada harga per unit dan total jumlah uangnya. Seperti contohnya mixer. Mixer 1 unit, harga per unitnya 300.000, harga totalnya 300.000. Dan food processor 1 unit, harga per unitnya 500.000, harga totalnya 500.000. Baskom ada 3 unit, harga per unitnya 20.000, totalnya 60.000. Itu nanti dijumlah jadi 1, hasilnya menjadi 3.758.000.000 rupiah. Untuk variabel cost-nya, seperti bahan baku, harga-harga bahan baku, kalau di total menjadi 210.000. Dalam total cost dengan rumus variable cost plus fixed cost, yaitu 210 ditambah 3.758, hasilnya 3.968.000 rupiah. Fixed cost dan variable cost pada pertama produksi adalah 3.986.000 rupiah. Dibagi 30 hari, hasilnya 132.300 rupiah. Untuk total biaya produksi per unit yaitu 210.000 rupiah ditambah 132.300 rupiah menjadi 342.300 rupiah. Biaya per unit adalah total dari produksi pada waktu pertama produksi dibagi jumlah produk per sekali produksi, yaitu 342.300 rupiah dibagi 30 unit karena kita membuatnya 30 box, yaitu 11.400, dan hasil untuk harga jualnya yaitu 15.000 per box. Selanjutnya kita akan menghitung break-even point. Di break-even point ada capital cost, break-even point sendiri, income, capital return. Di capital cost, rumusnya fixed cost ditambah variable cost untuk sekali produksi. Jadi 3.758.000 rupiah ditambah 132.300 rupiah, hasilnya 3.890.300 rupiah. Itu untuk capital cost-nya. Untuk break even point-nya, BEP price sama dengan total biaya produksi untuk satu sekali produksi dibagi jumlah produk per sekali produksi, yaitu 342.300 rupiah dibagi 30 unit, hasilnya 11.400 rupiah. BEP produksi sama dengan total biaya produksi untuk sekali produksi dibagi harga per unit, jadi
Rp342.300 dibagi 15.000, hasilnya 22 unit. Maka untuk mencapai break even point harus menjual 22 unit dari total target penjualan yaitu 30 unit dengan harga 15.000 per unit. Selanjutnya di income. Di income yaitu 30 dikali harga jual 15.000. 30 itu dari 30 hari. Hasilnya 450.000. Total produksi pertama yaitu Rp342.300. Profitnya 450.000 dikurang hasilnya Rp342.300. Maaf, jadinya gini. Keuntungan yang diperoleh untuk menjual 30 unit dessert box dengan harga 15.000 per unit saat pertama produksi adalah Rp107.700.000. Selanjutnya di capital return. Capital return sama dengan total biaya produksi dibagi pendapatan operasional. Di total produksi ada Rp450.000 dibagi Rp107.700.000. Hasilnya 4,18. Jadi, modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 kali produksi. 1 kali produksi harus menghasilkan 30 box unit dessert box by Ray. Begitu untuk aspek finansialnya. Selanjutnya di aspek ekonomi, ada 2, dampak positif sosial dan dampak positif ekonomi. Kita bahas di dampak positif ekonomi terlebih dahulu. Ada 5 dampak. Yang pertama, menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, memiliki kebanggaan sendiri jika usaha dessert box by Ray ini yang akan kami jalankan menjadi sukses. Lantaran kami bisa mengerjakan 2 pekerjaan yaitu kuliah sambil bekerja tanpa harus mengorbankan salah satunya. Yang ketiga, usaha sampingan yang kami kerjakan di rumah sendiri tentu bebas dari sewa tempat karena yang digunakan rumah sendiri tanpa harus menyewa dengan biaya yang lumayan cukup besar ya. Yang keempat, tidak ada namanya PHK bagi kami yang menjalankan usaha dessert box. Namun akan tetap ada resiko rugi, namanya juga usaha. Pasti ada rugi dan untungnya. Dan yang terakhir ada peluang usaha bagi teman-teman sekitar kami. Untuk dampak positif sosialnya ada 6. Yang pertama, apabila usaha dessert box yang kami jalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka lahan pekerjaan baru buat teman-teman yang membutuhkan. Yang kedua, selain usaha sampingan ini dikerjakan oleh kami seorang mahasiswa, namun tidak menutup kemungkinan dirintis bersama anggota keluarga kami yang lain, semisal orang tua yang seringkali memberi arahan kepada kami. Yang selanjutnya, kami harus bisa membagi waktu usaha di rumah dengan kuliah. Apabila kami tidak bisa, pastinya akan timbul masalah. Selanjutnya, kita dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil, serta mengembangkan pikiran tentang itu. Yang selanjutnya, kami juga harus belajar tentang ilmu pemasaran, manajemen usaha dessert box yang kami akan jalankan ini. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil yang akan kami jalankan baik mikro maupun makro. Ya, yang aspek selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup. Di aspek lingkungan hidup ada analisis lingkungan operasional, analisis lingkungan industri, dan yang terakhir ada analisis lingkungan jauh. Kita bahas satu persatu. Di analisis lingkungan operasional ada pemasok, pelanggan, pegawai. Di analisis lingkungan industri ada makanan penutup, kekuatan pemasok, dan kekuatan pembeli dan hambatan masuk.
Dari analisis lingkungan jauh ada ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, ekologi, dan yang terakhir global. Ini ada lampiran contoh-contoh menu yang akan kami jalankan, seperti Milo, Lotus, Oreo cheesecake, Marie Regal, tiramisu choco, Cadbury cake. Yang selanjutnya di akhir yaitu kesimpulan. Dessert box ini merupakan salah satu produk makanan ringan atau penutup yang saat ini sedang digemari banyak konsumen. Berbeda dengan dessert biasanya yang disajikan di piring, dessert box ini bisa langsung dimakan dari tempatnya. Makanan manis yang ditata dalam kotak bening ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan seperti flan, cheese, Oreo, taburan keju parut seperti topping, dan lain sebagainya. Menjadikan makanan penutup ini sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai kamu bersama rekan dan keluarga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.